Shalom semua! Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus.
Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan dua ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, dua ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari tiga ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi ini. Kalau kami boleh berkumpul dengan keterbatasan di Zoom ini Tuhan, tapi itu tidak akan mengurangi urapan-Mu, kehadiran-Mu buat setiap kami. Kami tahu bahwa setiap kami punya rasa lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Kami mau terus dikenyangkan dengan kebenaran-Mu setiap saat Tuhan. Karena hanya kebenaran-Mu yang bisa memerdekakan kami. Hanya kebenaran-Mu yang kami butuhkan di akhir zaman ini untuk kami bisa berdiri teguh sampai pada akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu. Biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu Bapa. Lawat setiap kami yang bergabung di Zoom pada pagi ini. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Amin. Ya. Shalom. Ya, Shalom. ada sukacita ya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk pertama kali boleh melayani di GBI Pademangan ya. Kita percaya bahwa semua yang terbaik pasti terjadi buat setiap saudara dan saya. Amin. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala ya yang sudah mengizinkan saya untuk berbagi sharing. Nama saya Ibu Eli, saya dari Surabaya, saya punya 3 anak dan tentunya 1 suami ya. Melewati proses yang tidak mudah itu membawa saya hari ini semakin mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi saya ya. Lewat proses yang panjang, lewat doa, lewat proses yang berdarah-darah tidak dijawab sama Tuhan, ternyata Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tapi justru di akhir proses saya melihat bahwa Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera. Ya, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana jangan takut, percaya saja. Ya, banyak anak Tuhan hari-hari ini mengalami virus ketakutan. Ya, virus ketakutan itu bahaya, saudara. Jangan anggap sepele. Karena ketika saudara hidup dalam ketakutan setiap saat, tanpa saudara sadari, saudara itu sedang menciptakan masalah. Karena apa yang saudara takutkan, apa yang saudara khawatirkan, itu justru yang akan menimpa saudara. Makanya hari-hari ini kita tidak perlu takut. Ya, kita punya Tuhan yang baik. Kalau dalam hidup ini saudara perlu tahu, hidup ini bukan tujuan Tuhan menyelesaikan masalah, tapi hidup saudara dan saya punya tujuan Tuhan menyelesaikan salib, saudara. Orang pikul salib itu enggak enak. Siapa yang bilang orang pikul salib itu enak, sangkal diri enggak enak? Karena semuanya yang saudara rasakan berat, saudara. Tapi kita tahu bahwa di tengah-tengah salib dan kita waktu kita sangkal diri ada kehadiran Tuhan. Kita tidak diizinkan berjalan sendirian. Itu sebabnya hari ini kita sebagai orang beriman. Orang beriman itu bukan berarti saudara dan saya berjalan di dalam keadaan yang nyaman. Orang beriman bukan berjalan di dalam zona yang aman, tuh, saudara. Tapi orang beriman itu justru akan berjalan di dalam tantangan demi tantangan. Karena justru tantangan itu akan menunjukkan kemurnian iman saudara sebagai orang benar.
Saudara akan dimurnikan, imannya menjadi timbul seperti emas. Itulah orang beriman. Makanya orang beriman harus siap menghadapi tantangan, saudara. Seberat apapun tantangan saudara hari-hari ini, tidak perlu takut. Percaya saja. Kita ini punya Tuhan yang baik. Kalau saudara tahu bahwa kita ini punya Tuhan yang baik, saudara takut apa menghadapi proses ini? Kita tahu bahwa kita ini punya Tuhan yang tahu jalan hidup saudara. Kita ini manusia nggak pernah tahu jalan hidupnya gimana. Kita nggak pernah tahu. Ketika kita menghadapi masalah, kita tahu bahwa Tuhan itu tahu jalan hidup saudara dan saya. Kita harusnya hari-hari ini tenang. Kita mempercayakan masalah, hidup kita, masa depan kita, anak-anak kita, keluarga kita, kepada Tuhan yang tahu jalan hidup saudara dan saya. Apa takutnya saudara? Walaupun dunia ini terlihat mengalami krisis, ada bencana, ada goncangan, ada pandemi, termasuk akibat dari semua pandemi ini, keuangan kita mungkin tergoncang, kita mungkin kena PHK. Ada banyak hari-hari ini, rumah tangga yang kacau balau juga. Banyak orang yang konseling hari-hari ini tingkat keuangan yang masalah rumah tangga. Kenapa? Karena 24 jam ketemu di dalam satu rumah. Dulu jarang-jarang tidak terlihat semua keburukannya masih bisa ditutupi. Tapi bayangkan kalau banyak di rumah, intensitas di rumah, maka rumah tangga itu akan jadi kacau. Kalau saudara dan saya tidak punya roh takut akan Tuhan. Tidak punya kasih Kristus yang dilihat cuma kelemahan, keburukannya. Itulah yang terjadi fakta hari-hari ini. Dan saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kita hari ini harus punya moto, jangan takut, percaya saja. Kita punya Bapak yang sudah menjamin kemenangan. Kita sudah punya Bapak yang menjamin masa depan itu ada, saudara. Kalau kita punya masa depan, maka kita itu sudah dijamin apa? Hak warisnya. Kita sudah dijamin untuk menikmati janji Tuhan. Kita dijamin bahwa di akhir proses kehidupanmu, tidak akan berakhir dengan aib, saudara. Tidak ada proses ikut Tuhan, walaupun terlihat seperti saya. Ketika saya mengalami proses Tuhan, saya seperti aib. Hidup saya, keluarga saya seperti bencana, saya dipermalukan, harga diri diinjak-injak. Tapi hari ini saya berkata bahwa saya mengucap syukur, bahwa semua yang terjadi itu mendatangkan kemuliaan. Saudara akan ditinggikan, tidak mungkin saudara akan dijatuhkan sama Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya hari ini, kenapa banyak orang takut hari-hari ini. Jangan terlalu fokus dengan apa yang hilang. Banyak orang mengalami ketakutan karena fokus hidupnya hanya yang hilang, yang rugi, yang sudah terjadi menyakitkan hati. Kenapa kita hari ini tidak menghabiskan energi untuk percaya? Fokus kepada apa yang Tuhan sudah sediakan di depan. Fokus kepada apa yang Tuhan akan kembalikan di balik kehilanganmu. Fokus apa yang Tuhan sudah akan sediakan untuk masa yang akan datang. Jauh lebih baik, saudara. Banyak anak Tuhan tanpa disadari berfokus energinya dihabiskan untuk mikir ketakutan. Justru apa yang saudara takutkan dengan energi saudara ketakutan tiap hari, itu memang akan menimpa saudara. Tapi coba mulai sekarang, jangan takut, percaya saja. Habiskan energimu untuk percaya. Orang yang percaya tanpa saudara sadari, percaya walaupun nggak melihat, percaya. Saya belajar mendisiplin hidup saya. Walaupun kenyataan memang bertambah buruk, nggak ada bukti baik. Tapi saya selalu belajar untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Tuhan selalu mengingatkan saya, Eli, fokus. Jangan habiskan energimu untuk takut. Tapi habiskan energimu hari ini untuk fokus kepada percayaku. Karena ketika engkau fokus dengan percaya kepada Tuhan, imanmu makin murni. Dan engkau makin menggeser gunung persoalanmu akan jadi gunung pemulihan. Makin takut, makin menciptakan gunung masalah, saudara. Itu yang menjadi moto buat saudara dan saya. Yuk kita buka ayatnya hari ini. Ya, kalau kita tahu Tuhan itu sebagai Bapa yang baik, jangan takut, percaya saja. Di mana ayat yang sering kita pakai, jangan takut, percaya saja. Itu adalah Lukas 8 ayat 49 sampai 50. Lukas 8 ayat 49 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata kepada anak, anakmu sudah mati,
Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Seringkali buat banyak orang, ya, walaupun kita sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, kacamata kita sama Tuhan beda. Tuhan melihat anaknya Yairus tidur, tapi banyak orang melihat anaknya Yairus mati, sehingga ada banyak suara-suara ketika saya mau bertahan, orang bilang gini, aduh Bu Eli, enggak usah lah Bu Eli, capek loh Bu Eli bertahan, kamu loh bertahan, keadaannya mana? Buktinya mana? Rumah tanggamu makin kacau balau. Sudahlah percuma lebih baik hari ini. Kamu bisa pilih kok. Hidup ini pilihan, Eli. Hidup sekali, buat apa kamu rela diinjek-injek di harga dirimu. Hari ini disakiti suamimu. Yang penting kamu hari ini, walaupun kamu cerai, enggak apa-apa. Yang penting ya sudahlah kamu hidup benar, tetap melayani Tuhan. Masa sih enggak boleh sama Tuhan? Wong hidup ini pilihan. Seringkali kita ini melihat kacamata kita. Tapi kacamata Tuhan enggak. Tuhan bilang rumah tanggamu enggak akan mati. Rumah tanggamu hanya tidur sesaat, setelah itu akan hidup selama-lamanya dan engkau akan menjadi saksiku sampai di ujung bumi. Yang pada waktu itu untung saya ini orangnya konsisten dengar apa kata Tuhan. Lebih banyak mana dengar kata, lebih banyak orang yang bisa saya dengar, orang-orang sekitar saya. Apalagi iblis datang dengan bawa fakta, saudara. Sedang Tuhan tidak ada bukti. Mau dibilang Tuhan suruh bertahan, ya memang bodoh-bodoh. Lah tidak ada buktinya. Buktinya makin parah, makin parah, makin parah. Tapi Tuhan datang buat hidup saya hari itu cuman berkata, Eli, engkau melihat hancur. Tapi aku melihat rumah tangga ini akan dipulihkan dan akan menjadi kesaksian. Engkau akan memberkati banyak wanita-wanita yang sama mengalami hal seperti engkau. Pada waktu itu saya belajar dengar, ya kita itu semua sama, saudara. Murid-murid pada waktu mengalami angin saka juga seperti itu badai. Mereka lihat bahwa badai itu hancur, tapi kacamata Tuhan, badai itu akan menjadi reda, teduh sekali di tangan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, jangan takut, ini aku. Kita semua yuk hari ini, jangan takut, percaya saja. Kita lihat bagaimana Tuhan sudah menjamin sebagai Bapa yang baik kemenangan di 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58 ya. Ini agak banyak buka firman ya. Tidak apa-apa ya saudara, makin banyak buka firman, makin banyak pengenalan saudara akan Tuhan ya. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa saudara? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini pesan Tuhan di akhir zaman, awal tahun 2021, goncangan apapun, baik itu yang menimpa keuangan, rumah tanggamu, hari ini semuanya kacau balau, pesan Tuhan, berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak pernah sia-sia. Jangan tunggu masalahmu selesai, jangan tunggu nyaman baru ambil keputusan mau jadi saksi Kristus. Hari ini sadarilah, tuaian banyak tapi pengerja itu sedikit, saudara. Kalau saudara tidak yang menuai, nanti iblis yang menuai. Kita belajar untuk peduli, karena hidup ini pada akhirnya bukan kemenangan itu masalah saudara selesai, tapi kemenangan itu ketika dalam setiap tantangan saudara bisa menang atas tipu daya iblis, saudara bisa menang atas segala dosa-dosa, itulah kemenangan yang sejati. Ketika saudara dan saya bisa menang secara roh. Amin saudara. Apa artinya saudara dipulihkan kalau kehidupan rohmu mati? Kehidupan rohmu tidak berbuah lebat, engkau tidak bisa jadi berkat. Ya, ketika saya belajar mengalami proses di tengah-tengah, Tuhan bilang, kamu harus jadi saksiku. Tuhan, apa yang harus saya saksikan? Masalah saya tambah parah. Apa yang saya saksikan, Tuhan? Orang loh makin menghakimi saya. Orang loh makin membicarakan hidup rumah tangga saya. Terus saya ini nyaksikan apa, Tuhan? Dan Tuhan berkata, Eli, ingat ya, janda yang memberi dari kekurangannya, justru itu yang aku perhitungkan. Bukan dari kelebihannya. Pada waktu itu Tuhan berikan, aku mau engkau bersaksi tentang bagaimana kebaikanku dan kekuatanku menopang engkau sampai engkau bisa berdiri teguh.
Itu yang perlu engkau saksikan. Engkau tidak perlu bersaksi tentang hasil, karena aku tidak pernah melihat hasil. Apakah kesaksian banyak orang yang hasil akhirnya happy ending bisa membuat Tuhan disenangkan kalau hidup rohmu nol? Kalau engkau masih suka maki-maki orang, kalau engkau suka kepahitan, walaupun tokomu jadi satu menjadi dua, engkau bersaksi akan kebaikan Tuhan, berkat berlimpah. Tapi kalau engkau tidak pernah berbuah lebat, Tuhan tidak pernah disenangkan. Justru masalahmu tambah parah, tapi engkau tetap bisa berkata, Tuhan itu tetap baik. Aku tetap percaya bahwa Dia penjamin kehidupan, kemenanganku, masa depanku. Itu sebabnya aku tidak pernah sekali-kali menyerah, dan aku tidak pernah sekali-kali mundur sekali Yesus tetap Yesus. Jauh lebih mana menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama atau yang kedua, saudara? Jelas. Waktu Tuhan bukakan pemikiran saya berjalan memberikan kesaksian. Bagaimana saya bisa berdiri teguh di tengah keadaan yang makin tidak ada dasar untuk berharap. Makin mengecewakan saya. Tapi ketika saya bersaksi, ada banyak orang yang komplain dengan saya. Ada banyak orang Kristen yang menghakimi saya. Bu Eli tidak layak untuk naik mimbar. Masalahnya belum selesai. Tapi ketika saya terus berjalan maju, Tuhan membuktikan Dia hidup, Dia baik. Justru hidup saya diangkat hari-hari ini karena kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Yuk, hari ini apa yang perlu saudara lakukan? Kita hari ini mau 3 hal, saudara. Kita mau berdiri teguh, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dan kita jangan goyah. Berdirilah teguh, jangan goyah, ya. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang perlu saudara lakukan di akhir zaman. Nggak usah lihat masalah. Masalah itu tidak akan jadi masalah, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata, di 2 Korintus 2 ayat 14 juga berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Selalu loh, saudara. Hari ini proses hidupmu makin berat. Yang penting hari ini berdiri teguh, jangan goyah, tetap layani Tuhan. Saudara dan saya sedang dibawa di dalam jalan kemenangannya. Ikut Kristus memang tidak mudah. Jalan pintunya sempit, sesak, pikul salib, sangkal diri setiap hari. Suakit, saudara. Tidak gampang. Jalan mengikut Kristus itu tidak mudah. Tapi itulah jalan kemenangan. Jalan kebenaran dan kehidupan saudara dan saya, itulah jalan pikul salib, sangkal diri. Saudara harus berjalan maju, bercucuran air mata, pintunya membuat saudara nyesek. Bukan enak-enak, saudara. Justru jalan yang berlebar, nyaman, itu ujungnya maut. Itulah yang saudara perlu tahu, mengikut Kristus adalah siap, tidak siap, enak, tidak enak, saudara. Saudara harus rela dibentuk di jalan ini. Amin, saudara. Yuk kita lihat bagaimana hari ini kita mau belajar sebagai Bapak yang baik. Apa yang Tuhan sudah sediakan buat masa depan. Ini Roma 8 ayat 17. Supaya saudara tidak ragu sama Tuhan. Ya, masa depan saudara sudah disediakan. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ya, Bapak yang baik itu menyediakan ahli waris, hak waris, saudara. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Amin, saudara. Kita harus ikut ambil bagian penderitaan Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita hari ini hidup ikut Kristus, percaya saja. Dia Bapak yang baik, Dia sudah jamin kemenangan. Dia tahu apa yang terbaik di hari esok, masa depan. Bahkan Dia sudah sediakan. Yang pertama, hak waris, saudara. Yang kedua, hak menikmati janji-janji Tuhan. Yang ketiga adalah hak untuk dimuliakan. Tidak pernah hidupmu berakhir dengan kebuntungan, tapi selalu keberhasilan, keberuntungan bersama Yesus. Amin, saudara. Kita percaya hari ini punya semangat. Percaya saja. Faktamu tidak ada bukti, tidak masalah. Yang penting hari ini jangan takut, percaya saja. Dia Bapak yang baik, Dia sudah jamin kemenangan, Dia tahu jalan hidup saudara dan saya, Dia sudah sediakan masa depan. Amin. Yuk belajar dari seorang Daud. Ya, apa yang
saudara alami hari ini, tanpa saudara nyadar, keadaanmu tambah buruk, tidak perlu takut. Karena di tengah-tengah kehidupan saudara, ada kehadirannya. Selalu ada jaminannya, selalu ada tujuan Tuhan. Kenapa masa pandemi, kenapa krisis itu Tuhan izinkan terjadi. Dan saudara dan saya tidak perlu takut, Dia Bapa yang baik. Mazmur 32 ayat 10 dan 11 ya. Yuk kita baca sama-sama. Banyak kesakitan diderita orang fasik. Tetapi orang yang percaya, lihat ya, kepada Tuhan dikelilingi dengan apa saudara? Dikelilingi dengan apa? Walaupun ada masa pandemi ini, ada kekurangan, ada krisis. Apa ya saudara dan saya sebagai orang benar? Dikelilingi dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Hari ini ada kehadiran Tuhan, ada anugerah. Kasih setianya itu selalu mengelilingi saudara. Hidup ini anugerah ya saudara, tidak perlu takut. Ya, orang hari-hari ini takut dengan virus, memang menakutkan. Ada kematian banyak di mana-mana. Kita tetap harus ikut protokol kesehatan, ya, pakai masker dan sebagainya. Tapi tidak perlu terlalu parno, saudara. Kalau dulu saya ingat ya, kalau tiap kali saya makan bakso, mama saya selalu ngomel. Itu borak. Itu ada formalinnya. Kamu tidak takut. Kalau yang di pinggir jalan murah-murah. Tapi ya namanya orang hobinya suka bakso, tidak takut. Makan ya tidak apa-apa, saudara. Makan apapun ngandung bahan pengawet dari mulai kecil loh saudara makan. Tapi ya tidak apa-apa itu. Usus saudara juga tidak hancur. Ya, kita makan saus tomat, kita makan apapun saudara hari-hari ini. Banyak pengawet, kerupuk aja dikasih pemutih. Tapi saudara hidup hari ini, kalau tidak ada kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa hidup. Kita ini hanya hidup karena anugerahnya saudara. Kita percaya itu mengelilingi orang benar. Yuk kita lihat bagaimana. Mazmur 32 ayat 6b sampai 8. Apa kehadiran Tuhan di tengah masa pandemi, di tengah krisis keuanganmu hari ini? Mungkin ada yang kena PHK, enggak usah takut. Kita baca sama-sama. Mazmur 32 ayat 6b sampai 8. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi loh ya saudara, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Lihat ya saudara, kehidupan orang benar itu tidak lepas dari yang namanya kesesakan. Ya, ada badai, ada rasa sakit, itu namanya kehidupan menjalani pikul salib, saudara. Tapi Daud bisa berkata, bagaimana dia bisa tenang? Karena dia tahu ada kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya, bahwa Tuhan itulah tempat persembunyian, saudara. Persembunyian. Daud tahu Tuhan hadir di dalam kehidupannya di tengah keadaan yang tidak baik sekalipun, dia hadir sebagai persembunyian saudara, tempat yang paling aman. Yang kedua, Tuhan hadir sebagai penjaga pada waktu saudara dan saya mengalami kesesakan. Bahkan Mazmur 46 ayat 2 kalau tidak salah ya, yang berkata Tuhan itu sebagai tempat memulihkan kesesakan sangat terbukti. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu sangat terbukti, saudara. Pada waktu saudara mengalami kesesakan, dia sangat terbukti sebagai penjaga yang nggak perlu diragukan. Yang ketiga, apa yang kehadiran Tuhan? Dan Daud berkata, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput. Ada pagar perisai, saudara. Hari ini, di tengah masa pandemimu, di tengah masa pandemi, di tengah krisis, ada kehadiran Tuhan, bukan Tuhan diam. Walaupun diizinkan keadaanmu makin kelihatannya bertambah buruk, kacau balau keuanganmu, percayalah, dia tetap sebagai tempat persembunyian yang paling aman. Dia akan selalu menjagai saudara dan saya selama-lamanya. Dia sebagai penjaga Israel di dalam kesesakanmu sudah sangat terbukti, dia tidak pernah tertidur terlelap, saudara. Yang ketiga, dia sebagai pagar perisai yang meluputkan saudara dan saya dari segala bahaya, dan saudara dan saya pasti bersorak-sorai. Itulah kehadiran Tuhan.
Dan kalau ada kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dan saya di masa pandemi ini, di tengah masa krisis keuanganmu, saudara perlu takut atau percaya? Saudara hari ini perlu tenang atau saudara hidup dalam ketakutan? Itu yang perlu saudara renungkan. Amin. Makanya jangan habiskan energimu untuk takut. Lebih baik percaya. Yang kedua, ya, bagaimana hari ini tujuan Tuhan di balik masalah yang terjadi. Tuhan tidak pernah punya rancangan kecelakaan. Yuk kita buka Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Ya, lihat ya, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Artinya hari ini di tengah masa kekeringan, di tengah masa pandemi, di tengah masa kekurangan, ada sepasang mata yang selalu tertuju buat saudara dan saya. Tujuan Tuhan hari ini, Tuhan berbicara buat saudara dan saya. Nak, kalau ada proses, ada tekanan, ada tantangan, aku tidak pernah bertujuan menghancurkan hidupmu. Tidak ada dalam kamus aku menghancurkan keuanganmu, menghancurkan rumah tanggamu, menghancurkan masa depanmu, tapi aku punya tujuan mengajar itu tadi. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Kita ini lagi diajar Tuhan, dididik supaya hidup rohmu itu muncul, hidupmu bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Hidupmu hari ini sedang ditunjukkan Tuhan, digandeng, ini loh jalan kemenangan, jalan kebenaran yang harus kamu tempuh. Coba kalau hidupmu nyaman, hidupmu itu jalannya nyimpang kanan, nyimpang kiri. Jujur waktu saya hidup nyaman, saya jadi orang Kristen sejak lahir. Tapi karena semuanya nyaman, punya suami baik-baik, keuangan diberkati, ya. Apa yang saya lakukan jadi orang Kristen cuman KTP. Jalan hidup saya menyimpang ke kanan, ke kiri, saudara. Saya jadi seorang ibu rumah tangga yang tidak pernah tunduk sama suami. Mulut saya suka maki-maki orang, saya suka benci sama orang, saya hidup seenaknya sendiri. Itu sebabnya Tuhan izinkan bencana prahara dalam hidup rumah tangga saya. Dan hari ini saya bersyukur. Ternyata Tuhan itu cuma mengajar saya. Dan Tuhan itu menunjukkan jalan yang memang harus saya tempuh. Daripada kamu nyaman terus, nanti kamu tidak kerasa jalan itu ujungnya maut. Lebih baik hari ini aku jatuhkan sesuatu dari atas yang membuat engkau sakit memang. Tapi dari apa yang Tuhan lakukan membuat kita melihat Tuhan. Oh ya Tuhan, aku sadar, aku di jalanku salah selama ini. Yang ketiga, saudara lihat, apa yang Tuhan izinkan dengan masalah? Karena Tuhan mau memberi nasihat. Jujur waktu zona nyaman, saudara sering kali tidak mau dengar-dengaran apa suara Tuhan. Saudara lebih mementingkan dengar-dengaran suara daging. Suara orang, suara dunia, itu lebih saudara perjuangkan. Dulu saya waktu zona nyaman, kalau saya lagi bertengkar sama suami saya, karena saya orang Kristen, saya berdoa, saudara. Roh Kudus bilang gini, Eli, sabar, tidak usah marah-marah toh. Jadi istri itu yang sabar, disalah-salahkan ya tidak apa-apa, kamu itu kunci mulut. Tapi saya tidak mau, saudara, saya tidak mau dengar-dengaran suara Tuhan. Saya tetap dengar suara daging saya, suara daging yang memerintahkan roh saya. Tidak usah. Kalau kamu diam terus nanti jadi keset. Seorang suami harus dilawan. Begitu satu kata suami saya memaki saya bisa 100 kata. Itu karena saya tidak dengar-dengaran apa kata Tuhan. Kenapa? Karena saya yang nyaman. Yang penting hidup saya hari itu enak. Walaupun suami saya maki-maki, dia tetap berikan saya uang, dia tetap perhatikan saya. Itu artinya saudara hari ini. Jadi jangan takut ya saudara, tujuan dari setiap masalah itu tidak pernah menghancurkan saudara. Justru mendatangkan kebaikan. Saya sangat bersyukur dengan proses yang tidak mudah. Itu membuat saya lihat hajaran Tuhan menjadikan saya timbul seperti emas. Hajaran didikan Tuhan membuat saudara tahu masalah itu definisi saya. Masalah itu adalah investasi. Masalah itu adalah karakter Kristus. Masalah itu adalah berkat. Justru lewat masalah karakter Kristus itu terbentuk di dalam hidup saya.
Amin, saudara. Itu yang membuat hari-hari ini saya penuh semangat. Saya terus berjalan dengan bersukacita. Saya tidak perlu takut menghadapi setiap tantangan. Karena saya tahu Tuhan mendidik, menghajar. Tuhan lagi menunjukkan jalan mana yang harus saya tempuh. Dan Tuhan lagi memberikan banyak nasihat-nasihatnya. Supaya saya makin jadi orang Kristen. Makin hidup berkemenangan. Makin hidup jadi berkat dan menjadi saksi Kristus. Yuk. Yang berikutnya, bagaimana hari ini ya kita sudah belajar tadi ada kehadiran Tuhan, ada tujuan Tuhan, yang terakhir ya ada jaminan Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan harus mengerti bahwa berjalan bersama Tuhan itu selalu ada jaminan. Itu tadi ya, jaminan untuk melihat masa depan, ada hak waris ya, ada hak untuk menikmati janji Tuhan, ada hak untuk dimuliakan. Amin, saudara. Yuk kita baca di Mazmur 33 ayat 4-5. Mazmur 33 ayat 4-5. Sebab firman Tuhan itu benar. Ya, saudara lihat ya. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Hari ini saudara, walaupun di tengah keadaanmu tidak ada dasar untuk berharap, buktinya nol sekalipun, tapi kita punya janji jaminan yang pertama, firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman ini akan memerdekakan hidup saudara dan saya. Merdeka dari masalah, merdeka dari dosa. Buat saudara dan saya jangan kejar hanya lolos dari masalah, tapi tidak lulus. Kita harus hari ini lulus. Karena kalau saudara cuma lolos dari keuanganmu, hutangmu, saudara tidak lulus, pintu kerajaan surga itu tertutup rapat. Dan Tuhan bilang, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Itu artinya hari ini jangan terus kejar. Kapan Tuhan? Lolos Tuhan. Lolos suamiku selingkuh. Lolos hutang-hutangku Tuhan. Lolos rumahku tidak dilelang bank. Lolos dari kena PHK. Jangan kejar itu dulu kalau saudara belum lulus di hadapan Tuhan. Jangan takut, jaminan Tuhan pasti ada, firman Tuhan ya dan amin. Kebenaran itu pasti memerdekakan hidup saudara. Yang kedua, ada jaminan Tuhan bahwa kesetiaan. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kesetiaan Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik, saudara. Kalau dia setia, nanti kita buka ayatnya satu-satu ya. Ia senang kepada keadilan. Tuhan itu adil. Apa yang saudara tabur pasti saudara tuai. Makanya firman berkata, jerih payamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Apa yang saudara tabur di dalam air mata, ya di dalam kesengsaraan, saudara nabur berjalan maju bercucuran air mata, pulangnya bukan bercucuran air mata, saudara. Pulangnya menuai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas air matamu ini loh, saudara, yang ditampung. Berkas kesengsaraanmu ini loh yang didaftarkan sama Tuhan. Itu tidak sia-sia. Saudara akan bawa itu. Itu yang akan menjadi investasimu, bahkan sampai keturunanmu akan menikmati. Makanya jangan takut, saudara. Hadapi semua tantangan bersama Tuhan. Dia ada hadir. Dia itu punya tujuan untuk kebaikanmu. Dia sudah beri jaminan, yaitu pagar perisainya yang begitu kuat. Sehingga saudara tidak ada bahaya apapun. Bahkan jaminan Tuhan di firman-Nya kita itu akan bersorak-sorak. Amin, saudara. Kita lihat kalau firman Tuhan di Mazmur 33 ayat 9 itu apa? Tidak perlu takut. Kita baca, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi, saudara. Dia memberi perintah, semuanya ada. Apa sih yang perlu ditakutkan kalau firman Tuhan itu jadi jaminan? Semuanya ada, saudara. Semuanya bisa terjadi hanya karena kita mempercayai firman yang pasti memerdekakan saudara dan saya. Amin, saudara. Apa jaminan kesetiaan? Yuk buka Mazmur 33 ayat 11.
Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Lihat saudara, Tuhan itu setia, sudah tidak usah perlu diragukan. Rencanamu terlihat kacau balau, tambah parah, tapi Tuhan siang ini berkata, ada rencanaku yang selama-lamanya tidak pernah bisa dibatalkan oleh keadaanmu yang kacau balau. Keadaanmu yang tambah buruk itu tidak pernah menggagalkan rencanaku atas setiap kehidupan anak-anak Tuhan selama-lamanya. Rancangan hatinya itu turun-temurun loh saudara. Dahsyat enggak Tuhan itu saudara. Waktu saya membaca firman ini, yang tadinya bercucuran air mata, lihat kenyataan hidup saya itu hapus air mata saya. Saya bilang, Tuhan, seringkali saya tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Suamiku tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Takut apa, saudara? Kalau hidupmu bukan ditentukan oleh apa kenyataanmu hari ini, tapi ditentukan oleh rencana Tuhan yang besar, yang pasti terjadi. Rancangan damai sejahtera Tuhan yang pasti saudara dan saya nikmati. Amin saudara. Kita mau hidup jangan takut, percaya saja. Dirubah ya, daripada menghabiskan energi untuk takut, malah menciptakan gunung persoalan yang baru. Lebih baik hari ini energinya disimpan buat hidup percaya. Kalau kita habiskan energi percaya terus, maka gunung persoalan itu akan bergeser jadi gunung pemulihan. Percayalah dengan iman, saudara. Amin, saudara. Yang ketiga, senang dengan keadilan. Hukum tabur tua itu jalan, saudara. Lihat Mazmur 33 ayat 18 sampai 19. Bagaimana hukum keadilan Tuhan itu selalu menjadi jaminan, saudara. Jangan ngiri dengan orang yang hari ini menipu uangmu, nyakiti hidupmu, kelihatan gemuk, ya, kelihatan segar, makin kaya, tapi kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan itu terjadi, saudara. Yuk kita baca. Sesungguhnya, ya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Ini keadilan Tuhan. Orang yang berdosa, orang yang menipu uangmu, walaupun hidupnya enak, tidak ada mata yang tertuju. Tapi buat saudara yang menderita hari ini karena kebenaran, saudara disakiti tetap ngampuni, sepasang mata itu tertuju buat saudara dan saya. Itulah keadilan Tuhan. Amin saudara. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Harapkan terus Tuhan, hari ini belum lihat jalanmu, aku percaya besok ada pengharapan. Besok ada pengharapan. Karena janjimu orang benar selalu dikelilingi oleh kasih setia. Amin saudara. Yang 19, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Itulah keadilan Tuhan. Hari ini mungkin kau ngalami masa kelaparan. Hari ini kau ngalami masa kekurangan, tidak perlu takut. Mata Tuhan itu tertuju buat saudara dan saya yang hidup takut akan Tuhan. Dia tidak akan mengizinkan masa-masa ini terus menimpa saudara. Tapi suatu kali ada keadilan Tuhan, di mana segala masa-masa kelaparan itu akan menjadi masa kelimpahan buat orang benar. Amin. Masa kelemahanmu akan menjadi masa-masa kekuatan buat orang benar. Masa-masa sakitmu akan menjadi masa-masa di mana engkau akan menikmati pemulihan yang indah bersama Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jadi hari ini tidak perlu takut, ya. Kita mau hidup mulai sekarang disiplin. Ingat pesannya Bu Eli. Menghabiskan energi, takut, tidak buat solusi, tidak membuat masalahmu selesai, pulih, tapi justru akan menciptakan gunung masalah akan timbul. Karena apa yang saudara takutkan, yang saudara khawatirkan, itu yang menimpa saudara. Jadi kalau ada masalah berikutnya, saudara tidak bisa nyalain Tuhan. Saudara sendiri yang menciptakan, karena hidupnya takut terus. Banyak orang hari ini depresi, takut belum yang terjadi. Ya, sudah berkurang dikit aja depositonya, sudah mikir bangkrut, padahal belum bangkrut loh saudara. Kita ini tidak tahu, satu hari ke depan Tuhan mau beri mujizat itu gampang saudara.
Kita ini hidup dalam pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari. Makanya kesusahan sehari itu cukup sehari. Jangan dibawa iblis mikiri, aduh Tuhan, sebulan ini sudah minus 10 juta. 2 bulan 20 juta. 3 bulan 30 juta. Lah lama-lama habis Tuhan. Padahal belum habis. Masih minus 10 juta, sudah mikirnya bangkrut. Akibatnya bangkrut sendiri bukan karena apa yang saudara hari itu alami. Tapi karena ketakutan itu saudara ciptakan sendiri sehingga apa yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tapi coba saudara bilang, Tuhan bulan ini minus 10 juta, bulan depan surplus 20 juta. Bulan depan minus lagi 20 juta, tetap lakukan. Bulan depan surplus 40 juta. Ketika kita berjalan dengan iman, Tuhan melihat, wow, ini orang sudah mempercayai jaminanku. Dia mulai hidupi firman. Dia mulai lihat kesetiaan, rancanganku yang terbaik pasti terjadi. Dia melihat bagaimana hidup ini selalu ada jeripayah. Ketika dia percaya, dia beriman kepadaku. Aku menggenapi, jadilah menurut imanmu. Itu yang terjadi, saudara. Jadi hari ini jangan mau dibodoh-bodohi iblis ya. Kita jadi anak Tuhan harus lebih pintar dari iblis. Banyak anak Tuhan depresi, stres karena bisa dibodoh-bodohi, diintimidasi oleh iblis. Kita sebagai anak Tuhan yang tangguh hari ini. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Bapak yang baik. Bapak yang sudah tahu jalan hidupmu, Bapak yang sudah menjamin kemenangan, Bapak yang sudah menyediakan masa depan yang terbaik. Yuk, jadikan gaya hidup sebagai anak Tuhan untuk hidup percaya. Jangan takut, percaya saja. Itulah moto kita di akhir zaman. Amin. Ya, saya akan tutup kesaksian sebentar supaya mungkin saudara tidak mengenal saya. Ya, sebenarnya cerita saya sudah di mana-mana. Ya, saya akan cerita singkat aja. Hari-hari ini saya menikmati upah yang Tuhan sudah sediakan. Dulu saya berpikir kenapa Tuhan tega tutup satu pintu, tapi hari ini saya mengucap syukur. Satu pintu yang ditutup Tuhan itu membuka banyak pintu. Satu pintu suami saya berselingkuh dan rumah tangga saya yang terlihat hancur. Tapi Tuhan membuka banyak pintu hari ini, yaitu pintu pemulihan dalam hati saya. Hidup saya hari ini, dulu saya 2 tahun melayani Tuhan, baru saya diproses. Ya. Tapi saya bersyukur hari ini ketika saya dipercaya Tuhan, hari ini saya sudah jadi gembala, ibu gembala ya di 4 kota besar. Di situ Tuhan mulai bentuk karakter Kristus. Kalau dulu zona nyaman, saya masih dibilang orang gini, Bu Eli itu baik, tapi cerewetnya amit-amit ya. Hidupnya itu suka maki-maki orang. Nah, lihat ya, tapi hari ini nama Tuhan dipermuliakan. Bu Eli lewat proses hari ini, ya khususnya jemaat saya yang lama-lama bilang gini, Eli kamu itu sudah berubah Bu Eli. Dulu kamu ini suka marah-marah, suka maki-maki orang. Bahkan pembantu saya hari ini bisa memberikan pujian. Ya, dulu mungkin mereka berpikir gini, punya persekutuan doa amit-amit ya majikanku. Tapi hari ini mereka bisa bilang, Bu Eli luar biasa. Ya, mereka melihat bagaimana karakter Kristus dalam hidup saya. Itu buah pintu yang Tuhan buka. Hari ini pintu pelayanan saya, di mana dulu saya hanya seorang sosialita yang tidak bisa apa-apa. Kalau suami saya bilang, kamu ini bodoh, tidak pernah kerja, tidak bisa apa-apa. Ya memang sepertinya pada waktu saya terpuruk, saya takut. Karena saya memang tidak pernah kerja, saudara. Saya diperlakukan seperti suami saya kayak princess, tidak boleh kerja. Harus di rumah aja, nikmati. Boleh shopping, boleh apa, pokoknya tidak usah kerja. Tapi pada waktu prahara terjadi, saya baru nyadar ternyata Tuhan taruh talenta banyak dalam hidup saya. Hari ini saya bisa tulis buku renungan, sudah edisi ke-60 ya. Itu merupakan bonus, saudara. Saya bisa 60 itu berarti berapa tahun ya? 5 tahun ya, saudara. 5 tahun loh, saudara, saya bisa tulis renungan, saudara. Ya, buku itu tercetak dan itu memberkati banyak orang. Saya yang enggak bisa apa-apa, enggak sekolah Alkitab, hari ini saya bisa khotbah. Itu bonus, saudara. Saya itu enggak sekolah Alkitab, enggak pernah suka baca buku. Orang tanya gini, Bu Eli, kalau gitu Bu Eli suka baca buku. Saya ini jujur, dari dulu enggak suka baca buku, saudara. Enggak suka nonton TV. TV di rumah saya, suruh tekan tombolnya aja saya enggak bisa. Itu saya, saudara.
Lah Bu Eli kok bisa? Ya itu bonus saya bilang. Saya ini cuma modalnya baca Alkitab, setelah itu saya minta pewahyuan Tuhan. Dan saudara tahu, yang paling dominan buat saya bisa berkhotbah, itu bukan pengalaman apapun, tapi pengalaman hidup saya ketika saya jalani proses bersama Tuhan. Itu jadi rema, saudara. Itu yang jadi rema yang banyak menguatkan ibu-ibu yang hari-hari ini mengalami proses. Itu sampai saya dikenal sebagai ibu gembala bisu tuli budek, itu terkenal saudara ya. 3B buta bisu budek, itu ibu-ibu sudah menjalankan, dan saudara tahu 3B itu dijalankan ibu-ibu. Hasilnya kalau saudara lihat, banyak ibu-ibu yang mengalami kemenangan luar biasa. Mau marah, ingat bisu, enggak boleh marah ya. Mau lihat suami selingkuh tambah parah, disuruh buta sama Bu Eli. Mau maki-maki orang, disuruh enggak boleh mengeluarkan kata-kata apa, suruh bisu, enggak boleh dengar, enggak boleh banyak omong. Itu membuat ibu-ibu hari ini, lihat ya, orang-orang yang sudah saya latih dengan 3B, bisu buta budek, masa karantina ini, hidup ketemu sama suami yang menjengkelkan. Mereka bilang apa? Terima kasih Bu Eli. Coba enggak ada ilmu 3B, sudah mau saya sianida itu suami saya. Sudah mau saya rajam itu suami saya. Tapi berhubung ingat 3B, tiap kali mau marah saya ingat bisu. Lihat perbuatannya yang enak, Bu Eli bilang buta. Lihat dia maki saya bodoh, enggak tahu orang capek. Bu Eli bilang budek. Nah itu saudara. Coba kalau saya enggak ngalami hari ini, mungkin saudara akan banyak prahara saudara. Saya sendiri waktu ngalami proses itu bukan karena enggak ada firmannya loh. Bisu tuli itu ada loh saudara di Mazmur 38 ayat 13 sampai 17. Itu pewahyuan Tuhan waktu pertama kali saya jalani proses. Pagi-pagi saya buka firman, tiba-tiba Alkitab itu bisa terbuka di Mazmur itu. Tuhan bilang gini, jalankan ilmu ini. Mulai sekarang jangan banyak tegur suamimu, jangan banyak hakimi dia. Terima dia apa adanya. Bisu, tuli, budek sudah, enggak usah lihat. Yang kamu lihat cuma fokus sama aku. Ya, saudara lihat kemenangan. Pintu yang berikutnya adalah anak-anak. Orang dunia berkata anak saya 3 akan hancur. Tapi Tuhan mengangkat promosi anak-anak saya. Anak saya tahun ini sudah lulus sekolah Alkitab. Ya, dia pertama kali lulus S1 bisnis summa cum laude, itu promosi Tuhan. Ya, dan yang kedua S2 hari ini dia mengambil kelas konseling. Dia lulus nanti tahun ini dan dia akan melayani Tuhan. Itu bonus buat saya. Pintu yang terbuka buat Tuhan nggak main-main. Dan suami saya yang dulu benci orang Kristen, hari ini ikut mendukung pelayanan saya. Saya nggak kerja, semua pelayanan keuangan, dia bendahara saya, saudara. Dia bangunkan saya 2 rumah doa. Itu mujizat, pintu yang terbuka. Ya, dan itu kasih karunia, saudara. Makanya hari ini, yuk, hidup ini jangan lihat pakai kacamata saudara. Lihatlah pakai kacamata Tuhan, mengizinkan pandemi, mengizinkan krisis kritis ini terjadi buat kebaikan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa sebentar. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami percaya hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran-Mu, tapi Engkau tidak pernah selesai dengan Roh Kudus. Engkau akan berkarya terus dalam hidup anak-anak-Mu. Untuk mereka tetap mampu berdiri di akhir zaman, tetap berdiri teguh, jangan goyah, dan terus tunaikan tugas pelayanan. Injil harus diberitakan. Ada banyak jiwa-jiwa yang perlu saudara dan saya tuai. Jangan egois. Jangan hanya fokus kepada kapan masalah selesai, tapi mulai fokus untuk menyenangkan hati Tuhan dengan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Berkati gereja GBI Pademangan ini, berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh pengerja Tuhan. Kami percaya Tuhan, pelayanan mereka Tuhan akan semakin Engkau kirim jiwa-jiwa yang luar biasa. Engkau melihat apa yang mereka pergumulkan hari-hari ini buat setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan Tuhan pulihkan Bapak. Yang mengalami masalah rumah tangga, Tuhan berikan anggur yang manis. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.